Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang PDA dan mesin Turing. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Fadli Muhammad Agustin dengan NIM 191351029. Kemudian ada Kori Mumtaza dengan NIM 191351188. Kemudian ada Rosma dengan NIM 191351201 dan terakhir ada Wildan Faujanugraha dengan NIM 191351218. Pembahasan PDA dan mesin Turing. Pengertian PDA. PDA adalah mesin otomatis yang diimplementasikan dengan stuck, sehingga hanya terdapat operasi push dan pop. Sedangkan mesin Turing yaitu sesuatu model yang sangat sederhana dari komputer. Konsep mesin Turing pertama kali dikenalkan oleh Alan Turing. Perbedaan PDA dan mesin Turing. PDA yaitu memiliki pita masuknya dapat dibaca. Head-nya hanya dapat digerakkan ke kanan. Pita masukan hanya berisi string masukan. Sedangkan mesin Turing yaitu pita masukannya dapat dibaca dan ditulis, head-nya dapat digerakkan ke kiri maupun ke kanan. Pita masukannya juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan yang ada pengaksesannya tidak dibatasi. Contoh soal PDA. Q yang artinya himpunan stok. Ada Q1 dan Q2. Sigma yaitu himpunan simbol input. A, B. T yaitu simbol stok. A besar, B besar, dan Z besar. F final. Q2 S stack. Q1 Z top stack digunakan sebagai stack di awal. Fungsi transisi. Di sini ada Q1 A kecil dan Z dihasilkan Q1 A besar dan Z. Selanjutnya Q1, B kecil dan Z dihasilkan Q1, B besar Z. Q1, A kecil A besar dihasilkan Q1 A besar A besar. Q1, B kecil A besar dihasilkan Q1, sigma. Q1, A kecil dan B besar dihasilkan Q1, sigma. Q1 B kecil B besar dihasilkan Q1 B besar B besar. Q1, sigma, Z kecil dihasilkan Q2, Z. Selanjutnya mesin automata. Bisa dilihat di sini gambarnya. Dan keterangannya itu A kecil, Z kecil atau A besar Z kecil. Selanjutnya B kecil, Z kecil atau B besar Z kecil. A kecil, Z kecil atau A besar A besar. B kecil, A besar atau sigma. A kecil, B besar atau sigma. B kecil, B besar atau B besar B besar. Lanjut ke pembahasan PDA, yaitu ada string AA, stack awalnya yaitu Z. Kemudian delta Q1, A, Z berubah menjadi Q1, A besar Z kecil. Kemudian ada A yaitu Q1, A kecil, A besar berubah menjadi A kecil, A besar, A besar. Dan delta A dan Z ini tidak diterima. Lalu ada string AB, stack awalnya yaitu Z diterima. Kemudian delta Q1, A kecil, Z kecil berubah menjadi Q1, A besar, Z kecil. Lalu ada delta Q1, B kecil, A besar berubah menjadi Q1, sigma. Kemudian delta Q1, sigma, Z berubah menjadi Q2, Z. Di sini saya akan menjawab sebuah soal dari mesin Turing. Nah, di sini ditentukan apakah inputan A, B, B, A apakah diterima oleh mesin Turing. Nah, kita akan langsung menjawabnya.
Langkah pertama, kita harus membuat sebuah tabel pita sesuai dengan inputan yang ada. Nah, seperti ini. Kemudian setelah dibuat, kalian masukkan inputan A, B, B, A, A. Dan untuk inputan yang kosong, kalian tinggal beri simbol blanks. Kemudian, kalian tandai diktator A dengan head, yaitu sebuah panah, dan diketahui juga Q1 merupakan head. Nah, kalian tinggal tuliskan seperti ini. Kemudian, mesin Turing akan membaca dan dapat dituliskan dalam kurung Q1, A. Nah, di sini dalam kurung Q1, A terdapat di transisi pertama yang bisa ditransisi menjadi Q1, A, R. Kemudian, kalian buat kembali tabel pitanya, masukkan kembali inputannya, posisinya masih sama. Kemudian, head digeser ke kiri, dan untuk head sendiri terikat dengan Q1, maka dapat dituliskan seperti ini. Kemudian, kalian tuliskan dalam kurung Q1, B. Nah, setelah itu kalian gambar kembali tabel pita dan isikan inputan blanks A, B, A, blanks. Nah, di sini B telah berubah menjadi A. Bisa dilihat di transisi. Kemudian, kasih tanda head Q1, masih Q1. Kemudian dapat dituliskan kembali dalam kurung Q1, B. Nah, bisa dilihat di sini di transisi tidak ada. Namun bisa dilanjutkan kembali. Kemudian gambar kembali tabel pita dan inputan B akan diubah menjadi A. Maka head digeser kembali ke kiri, masih tetap Q1. Kemudian dapat dituliskan kembali menjadi Q1, A. Nah, Q1, A yaitu Q diubah transisinya menjadi Q1, A diubah transisinya menjadi A, dan A ditransisi juga kembali menjadi R. Setelah itu, buat kembali tabel yang sama dengan inputan yang sama, kemudian geser head ke diktator A, dan ininya masih tetap ya Q1, kemudian dapat dituliskan kembali dalam kurung Q1, A. Nah, di sini kalian buat kembali dengan inputan yang sama, gambar yang sama. Kemudian kalian pindahkan ke kiri simbol head ke blanks. Karena himpunannya kosong dan ininya tetap Q1, maka dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu dalam kurung Q1, blanks. Nah, di sini blanks ditransisi menjadi dalam kurung Q1, A, R. Kemudian, untuk hasil akhirnya, tulis kembali tabel pita dan kemudian kalian masukkan inputan blanks A, blanks. Kemudian, kalian geser ke kanan dikarenakan Q1 ditransisi menjadi Q2, Q1 ditransisi menjadi blanks, dan koma L. L di sini berarti ke kanan. Kemudian, kasih head di detektor A dan ganti menjadi Q2. Kemudian dapat dituliskan kembali menjadi dalam kurung Q2, A. Nah, di sini, apakah fungsi Q2 itu terdapat pada fungsi transisi? Jawabannya tidak. Maka, otomatis kita bisa melihat kesimpulan pada inputan A, B, B, A diterima oleh mesin Turing. Dikarenakan mesin Turing berhenti membaca karakter final. Dikarenakan itu adalah syarat utama jika berhenti di final. Maka mesin Turing berhasil. Sekian pembahasan dari saya.
Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih.